Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung, bersama saya Hemalina dan narasumber kita, Ketua KPU Provinsi Lampung, Pak Erwan Bustami. Pak Erwan, kita masih membahas tentang antisipasi Pilkada serentak 2024 ini. Nah, mengenai antisipasi sengketa Pilkada, seperti apa Ya, KPU Lampung menanggapi? ya, jadi sengketa Pilkada itu kan ada namanya sengketa proses ya. Jadi memang tentang terkait dengan tata cara dan prosedur. Jadi keputusan KPU yang disengketakan, penanganannya ada di Bawaslu. Nah, untuk mengantisipasi sengketa ini tentu KPU itu dituntut bekerja secara profesional ya, berkepastian hukum itu yang sudah pasti sehingga semua yang diputuskan ditetapkan oleh KPU itu tidak berpotensi menimbulkan sengketa baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, yang kedua ada sengketa perselisihan hasil pemilu. Nah, yang diajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, permohonan sengketa ini tentu bisa saja terjadi kalau misalnya tidak ada kepuasan ya oleh peserta misalnya yang merasa dirugikan. Nah, sehingga tentu tadi sama saja ya asas penyelenggaraan pilkada langsung umum bebas rahasia jujur dan adil harus dilaksanakan. Prinsip penyelenggaraan pilkada ya berkepastian hukum, akuntabel ya, profesional, terbuka, efektif, efisien dan lain sebagainya itu harus dilaksanakan dengan baik. Nah, sehingga kalau ini bisa kita lakukan minimal bisa meminimalisir proses sengketa baik yang di Bawaslu maupun yang di Mahkamah Konstitusi. Nah, pengalaman kita misalnya pada pemilu yang lalu terkait dengan sengketa proses tidak ada ya di tingkat provinsi tidak ada. Kami tidak menghadapi sengketa proses di Bawaslu, zero alhamdulillah. Nah, di tingkat provinsi juga perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi itu perolehan suara DPRD provinsi itu zero juga tidak ada permohonan. Nah, yang ada proses pungut hitung dan rekapitulasi itu di tingkat DPRD kabupaten kota. Ada 4 kabupaten kota yang ada perselisihan hasil pemilu, tapi di 4 kabupaten kota ini pun semuanya dismisal, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kita berpengalaman itu, maka kita punya kewajiban tentu berkoordinasi ya. KPU dan Bawaslu itu harus selalu berkoordinasi ya, termasuk dengan peserta pilkada nanti ke depan harus ada koordinasi yang baik, komunikasi yang bagus gitu. Jika semisal sudah koordinasi yang baik, kemudian juga prinsip-prinsip sudah dilaksanakan, tapi masih ada nih nanti sengketa pilkada, itu langkah-langkah KPU seperti apa? Ya, yang pasti pemilu pilkada ini ya tanggung jawab renteng ya. Jadi memang tugas KPU provinsi mensupervisi, mengkoordinasikan kabupaten kota. Terjadi di kabupaten mana, kota mana, atau di provinsi itu sendiri itu yang kita lakukan. Pasti kita akan melakukan mempertahankan apa yang sudah kita laksanakan dalam proses tahapan pilkada. Tentu akan menyiapkan dokumen, ya bukti-bukti ya untuk menghadapi perselisihan baik hasil pemilu maupun sengketa proses di Bawaslu. Ya pasti akan kita hadapkan, tugas kami ya berkewajiban mempertahankan apa yang sudah kami tetapkan. Betul. Oke. Pak Erwan, terkait nantinya akan dilakukan distribusi logistik nih. Nah, bagaimana cara KPU, khususnya KPU Lampung nih memastikan proses pendistribusian ini berjalan lancar dan tepat waktu, mengingatkan banyak wilayah nih di Provinsi Lampung yang sulit dijangkau. Ya, memang salah satu prinsip distribusi logistik itu salah satunya di 5T itu tepat waktu ya. Nah, daerah kita di Provinsi Lampung ini memang ada daerah kepulauan ya, ada daerah perairan, ada daerah pegunungan, perbukitan ya, dan ada daerah yang terujung dan terluar. Memang distribusi kita yang paling berat itu di Provinsi Lampung ini dari 15 kabupaten kota itu ada di pesisir barat, di Kecamatan Bengkuna, di sana ada 4 desa, Waiharu, Waitia, Siringgading ya. Nah, desa-desa ini terisolasir. Jalan menuju pemukiman penduduk ke TPS itu lumpurnya cukup dalam misalnya. Kalau musim hujan sudah pasti menggunakan gerobak sapi. Lalu ada daerah-daerah kita kepulauan ya, Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus yang paling jauh ya. Ada beberapa kepulauan-kepulauan tapi mudah-mudahan bisa terjangkau dan armada yang kita gunakan sebenarnya masih armada yang biasa digunakan masyarakat kelajiman. Nah, belum menggunakan armada-armada misalnya milik TNI atau Polri. Nah, tapi untuk mengantisipasi ini tentu kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian daerah, berkoordinasi dengan Danrem ya, Korem ya, untuk mengantisipasi jika ke depan misalnya kita membutuhkan armada milik TNI dan Polri untuk membantu distribusi logistik, pasti kami akan sampaikan untuk mengantisipasi dan koordinasi dengan pihak keamanan dan semua pihak termasuk pemerintah daerah kami
harapkan nanti bisa berjalan baik ya untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi logistik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat beban ringannya lebih ringan ya pilkada untuk distribusi logistik dibandingkan pemilu yang lalu. Nah, yang pemilu yang lalu aja bisa kita laksanakan. Oke, jadi artinya antisipasi dan juga koordinasi dengan stakeholder terkait sudah siap ya terkait pendistribusian logistik ini. Nah, kalau kita melihat nih di tahun-tahun sebelumnya nih, kita tahu bahwa pilkada ini sempat memakan korban ya, meninggal dunia di para petugas KPPS gitu yang kelelahan. Nah, bagaimana antisipasinya untuk tidak memakan korban lagi di tahun ini? Apakah ada proses seleksi khusus begitu atau bagaimana untuk petugas pemilu? KPPS itu sebenarnya sejak menjadi KPPS pemilu yang lalu ya kita rekrutmen sebenarnya ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan pada saat pemilu ya atau pilkada yang lalu. Misalnya dari segi usia 17 dibatasi maksimal 55. Kalau dulu kan nggak ada batasan maksimal. Yang kedua harus ada surat keterangan sehat ya, yang bersangkutan tidak boleh punya penyakit komorbid misalnya gula, tensi, jantung ya, yang begini-begini. Yang beresiko ya Pak. Beresiko itu tidak diperbolehkan menjadi petugas KPPS. Nah, selain persyaratan-persyaratan yang lain, tentu kita sangat mengharapkan tidak ada kecelakaan kerja, apalagi sampai meninggal dunia pada pilkada yang lalu, pada pilkada yang akan datang ya. Nah. Nanti rekrutmen akan dimulai di Oktober ya, akhir Oktober tahun 2024 ini. KPU juga dalam memfasilitasi badan ad hoc itu berdasarkan keputusan KPU RI itu ada tunjangan kecelakaan atau kematian ya. Tapi kita berharap anggaran ini tidak diserap ya, mudah-mudahan kita sehat dan selamat semua. Dan tadi saya sampaikan beban kerjanya sebenarnya lebih ringan karena dua jenis pungut hitung saja, jadi untuk gubernur dan bupati atau wali kota. Sebenarnya secara teknis penyelenggaraan ini ringan dibandingkan pemilu yang lalu ya. Oke, jadi beban kerja lebih ringan, kemudian juga proses rekrutmennya ada syarat-syarat tertentu seperti usia, terus juga surat sehat begitu. Nah, kalau kita mengevaluasi nih ya dari tahun-tahun sebelumnya, apa yang perlu diperbaiki begitu? Apa yang paling krusial? Ya, yang paling krusial dalam proses tahapan pilkada ini, kalau kita lihat di Provinsi Lampung itu sebenarnya yang perlu kita antisipasi karena pilkada ini kan sangat riskan sekali ya, sentuhannya langsung ke akar grassroots. Nah, stabilitas politik Kamtibmas tentu menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pilkada karena ini kan politisi lokal ya yang akan berkompetisi, tentu sosial politik tensinya akan tinggi. Nah, tentu berita-berita hoax, ya, black campaign dan lain sebagainya, ya, termasuk money politik dan lain sebagainya, kita tentu harus punya komitmen yang sama, ya, penyelenggara, peserta, ya, dan seluruh stakeholder itu punya komitmen yang sama, frame yang sama, sukseskan pilkada, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai proses demokrasi pada saat pilkada ke depan. Oke, terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat untuk menyukseskan pilkada serentak 2024 ini. Ya, tentu bagi masyarakat Lampung harapannya partisipasi pemilih atau masyarakat itu bukan kita lihat dari jumlah ya, kualitatif ya, kuantitatifnya ya. Nah, kita mengharapkan partisipasi itu kualitatif. Jadi seluruh proses tahapan itu masyarakat bisa terlibat. Misalnya saat pemutahiran data pemilih, aktif pastikan dirinya terdata sebagai pemilih. Nah, baik di DPS, DPSHP, sampai nanti DPT. Enak kita punya teknologi informasi, cek DPT online. Pada saat pencalonan, nanti bakal calon itu sebelum ditetapkan ada uji publik. Nah, tanggapan masukan masyarakat juga kita harapkan. Saat kampanye tentu pemilih masyarakat itu akan menjadi peserta kampanye. Pelajari program, visi, misi, ya, sehingga tahu betul nih calon yang akan dipilih yang benar-benar bisa memajukan daerah kita 5 tahun ke depan. Dan pada saat pungut hitung suara datang ke TPS, gunakan hak pilih kita. Karena 5 menit menentukan 5 tahun Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota. Nah, partisipasi tinggi itu kita harapkan ya secara jumlah. Nah, situasi Kamtibmas ya yang aman, damai dan kondusif ya, demokratis bisa terselenggara. Ini peran serta seluruh masyarakat harapannya seperti itu. Artinya peran serta seluruh masyarakat ini sangat mendukung ya demi menyukseskan Pilkada serentak 2024 ini. Oke, baik saudara, usai sudah perbincangan kami dengan Pak Erwan Bustami selaku Ketua KPU Provinsi Lampung. Terima kasih, saya Hemalina pamit undur diri. Sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.